sebaiknya kita jangan terlalu mudah, ya. Jangan terlalu mudah menuding seseorang itu sesat. Jangan terlalu gampang gitu ya. Jangan terlalu gampang menunjuk seseorang itu sesat. Karena sesat yang sesungguhnya itu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Lalu sesat itu apa, Pak Web? Sesat itu seperti apa? Sesat itu bagaimana? Sesat itu kan salah jalan ya, salah jalan. Sesat itu, kata lain daripada sesat itu adalah salah jalan. Nah, salah jalan ini akibat dari ketidaktahuan. Jadi awalnya tidak tahu, kemudian salah jalan. Sebenarnya sesat itu sesederhana itu loh pemaknanya. Namun kata-kata sesat ini sesungguhnya ucapan mengadili ya, ucapan mengadili atau ucapan menghukum. Jadi yang punya hak menghukum, yang punya hak mengadili itu adalah Tuhan, bukan makhluk. Seseorang yang beragama kemudian menjalankan akidah dan kaidah di dalam agama yang dia yakini atau yang dia anut, namun dia tidak tahu akidah dan kaidah di dalam agamanya yang dia lakukan itu, dia tidak tahu apa, seperti apa, dan bagaimana, dia tidak tahu. Ya, itu maksudnya sesat itu. Artinya, kalau saya menjalankan akidah dan kaidah agama saya, sedangkan saya itu tidak tahu apa itu agama, tidak mengerti apa itu agama, tidak memahami bagaimana itu agama, nah saya bisa dikatakan sesat itu. Karena saya tidak tahu. Saya asal melakukan saja, tapi saya tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud sesat. Nah, lalu Anda, panjenengan, kita, aku, kamu yang merasa dirinya beragama, tahukah agama itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Pahamkah agama itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Mengertikah agama itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Kalau tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, berarti aku sesat, kamu juga sesat, kalian sesat, semuanya sesat. Kalau kita, aku, kamu, kalian, semuanya mengerti, memahami, mengetahui apa itu agama, seperti apa itu agama, bagaimana itu agama, kenapa ada kebencian di dalam diri kita? Kalau kita mengerti apa dan bagaimana itu agama, kalau kita memahami apa dan bagaimana itu agama, kalau kita mengetahui apa dan bagaimana itu agama, kenapa ada syirik di dalam diri kita? Kenapa ada kebencian di dalam diri kita? Kenapa ada fitnah di dalam diri kita? Ini menandakan kalau kita itu tidak tahu pada agama yang kita yakini, tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham dengan akidah, kaidah agama yang kita jalankan di setiap harinya. Buktinya masih ada kebencian di dalam diri kita, ada dendam di dalam diri kita, ada syirik, ada iri, ada fitnah di dalam diri kita. Kalau kita paham, kalau kita mengerti, kalau kita tahu apa dan bagaimana serta seperti apa itu agama, kita tidak akan mengalami seperti itu. Yang kedua, jangan gampang menuding seseorang itu kafir. Jangan terlalu mudah menunjuk seseorang itu kafir. Karena arti maksud daripada kafir ini tidak seperti yang kita pikirkan selama ini.
Lalu apa, seperti apa, dan bagaimana itu kafir, Pak Web? Seperti ini. Kafir itu bahasa Badui loh ya. Kafir itu bahasa Badui, bahasa Arab kuno. Arti maksud daripada kafir adalah menutupi atau menyembunyikan atau merahasiakan. Itu bahasa Badui Arab ya. Kafir itu bahasa Badui Arab. Arti maksud daripada kafir adalah menutupi atau menyembunyikan atau merahasiakan. Nah, kemudian kata-kata kafir ini di era Nabi digunakan sebagai istilah ketika ada seorang umat menyembunyikan kebenaran, merahasiakan kebenaran, menutupi kebenaran, maka umat itu akan dikatakan sebagai kafir. Makna atau arti maksud daripada kafir itu sesungguhnya seperti itu. Jadi kafir itu tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak pernah menyembunyikan kebenaran? Apakah kita tidak pernah merahasiakan kebenaran? Apakah kita tidak pernah menutupi kebenaran? Kalau tidak ada kebenaran yang ditutupi, kalau tidak ada kebaikan yang dirahasiakan, kalau tidak ada kebajikan yang disembunyikan, kenapa dunia ini kacau? Dunia ini carut-marut dikarenakan ada banyak di antara kita yang tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui apa itu kebajikan, apa itu kebenaran. Kenapa mereka tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui? Karena dirahasiakan, disembunyikan, ditutupi, dipolitiki. Kesimpulannya, ketika kita merahasiakan kebaikan, ketika kita menyembunyikan kebaikan, ketika kita menutupi kebaikan, itulah yang dimaksud kafir. Apapun bentuk kebajikan yang engkau politiki, yang engkau sembunyikan, yang engkau rahasiakan, yang engkau tutup-tutupi untuk memanfaatkan orang lain, itulah kafir. Jadi ketika kita mengangkat tangan menunjuk ke langit, kafir, kafir, itu sama sekali tidak sama dengan yang kau tuding. Arti maksud kafir dengan yang kau tuding itu nggak sama sekali. Karena arti maksud daripada kafir seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara kita menuding seseorang kafir dikarenakan karena tidak sholat, karena tidak sembahyang, karena tidak beragama, karena tidak bertuhan, begitu kan? Padahal arti maksud daripada kafir itu adalah menyembunyikan atau menutupi atau merahasiakan kebajikan atau kebenaran atau kebaikan. Oke? Maka mulai sekarang stop menuding orang lain sesat. Stop menuding agama lain sesat. Stop menuding orang lain kafir. Stop menuding keyakinan lain kafir, perbuatan orang lain kafir. Stop, semua itu stop. Itu penghakiman, itu pengadilan. Yang punya hak melakukan itu hanyalah Allah, bukan makhluk, bukan sesama makhluk. Sesama makhluk tidak memiliki hak untuk saling menghakimi, untuk saling mengadili. Dan sudah waktunya kita cerdas. Mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu sesat, apa itu kafir. Kembali kepada diri panjenengan sendiri. Kembalilah kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar sudah mengerti? Apakah Anda benar-benar sudah memahami? Apakah Anda benar-benar sudah mengetahui? Kalau benar sudah mengerti, benar sudah memahami, benar sudah mengetahui, panjenengan tidak sesat. Tapi kalau Anda masih katanya, panjenengan masih sesat. Kalau Anda menyembunyikan kebaikan, menutupi kebajikan, mempolitiki kebenaran, Anda kafir loh. Saya Wong Edan Bagu. Terima kasih dan salam rahayu. Edan tenang. I love you full.